Tiba-tiba ada ideologi transnasional, membawa-bawa nama kitab suci, bawa-bawa nama nabi, bawa-bawa nama Tuhan, ngajak orang untuk jadi pelaku bom bunuh diri, gimana nggak gampang ikutnya. Kita ini sebenarnya sudah berada di third wave of democracy, sebenarnya. Tapi kemudian karena kita terlambat untuk bisa mengakselerasi sejajar peradaban manusia di negara ini, pada akhirnya kita itu stuck di second wave democracy. Suatu saat, cara hidup kita, cara budaya kita, cara kita berekonomi, bersosial, dan berpolitik bisa jadi suatu saat kalah sama Rwanda. Kalau kita masih tetap stuck in a moment. Betapa bodohnya kita semua. Dunia premanisme hari ini gitu. Ini yang paling faktual. Kita bisa dikatakan takut, bisa juga kita dikatakan permisif dengan hal-hal yang seperti ini. Ini adalah tipologi negara yang betul-betul macet dalam peradaban manusianya. Ini adalah bahwa betapa terlambatnya kita membangun peradaban manusia. Karena apa? Kita tidak bisa membangun rasionalitas berpikir. Dunia intelektual itu masih berkembang hanya di orang yang itu-itu saja. Apakah sistem pendidikan kita ini ada yang perlu difokuskan gitu sehingga penggunaan rasionalitas itu bisa lebih tinggi gitu, bisa kuat lah gitu. Sehingga bisa nantinya menangkal ketika ada ideologi-ideologi yang irasional. Ya, saya memang agak ini ya, dengan satu ya mungkin buat saya pribadi ya, rasionalitas berpikir bangsa kita itu, masyarakat kita itu belum terbangun karena memang satu ya mungkin ekonomi juga bisa mempengaruhi. Tapi kan semua negara yang hari ini maju kan dimulai dari ekonomi yang lemah gitu. Yang kedua adalah minat baca. Kurikulum dan silabus di dalam dunia pendidikan kita itu kan hanya menyajikan dari ilmu-ilmu yang memang sudah tersaji secara konvensional. Tapi rasionalitas berpikir kan tidak hanya terbangun dari kurikulum dan silabus. Harus bisa didapat dari literatur-literatur tambahan. Atau pencarian-pencarian sendiri yang apalagi sekarang ada AI, ada ChatGPT, ada DeepSeek segala macam itu kan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk bisa membangun rasionalitas berpikir itu. Tapi kan lagi-lagi bangsa kita ini kan sebenarnya terlalu simpel dalam melihat kehidupan itu. Yang penting saya bisa hidup. Semua orang akan mati gitu. Kalaupun saya nggak bisa kaya ya ini takdir dari Tuhan dan sebagainya. Jadi kepasrahan gaya lama itu masih betul-betul menjadi backbone dari masyarakat kita. Akhirnya apa? Inovasi, pencarian, keingintahuan, curiosity gitu ya. Rasa penasaran terhadap sesuatu itu nggak terbangun. Udah, kalau orang udah merasa di zona nyaman, ya udah ini zona saya. Gitu. Gimana caranya saya tidak keluar dari zona nyaman? Sehingga kemudian ya udah saya tidak perlu melakukan penemuan-penemuan baru, pencarian-pencarian baru. Rasa penasaran itu harus terjawab, saya tidak perlu, yang penting saya udah nyaman aja gitu. Nah, budaya-budaya dan pola seperti ini yang kemudian membuat kita itu tidak terpantik untuk menggunakan otak kanan atau otak kiri atau otak sebelah manapun. Yang penting hidup saya nyaman, udah cukup gitu. Nah, ini yang menjadi akar permasalahan karena apa? Karena kenyamanan itu tidak menjadi kenyamanan kolektif. Nah, orang-orang di Skandinavia itu kalau kita cari orang yang sekaya Sinarmas misalnya di sana, nggak ada. Semua itu di sana nggak ada. Apakah mereka itu sama kaya, sama miskin seperti konsep komunisme? Mereka bukan komunisme juga. Tapi kegembiraan itu diluapkan secara kolektif. Kesusahan itu dibagi secara kolektif. Contoh, kita ketinggalan tas di halte. Orang di sana itu tidak percaya dengan karma, tidak. Tapi dia menganggap kalau saya mengalami hal yang ini, kalau tas ini saya ambil, betapa kecewanya orang yang saya ambil tasnya itu. Sama seperti saya kalau saya mengalami. Sehingga orang sana itu tidak akan ngambil apa-apa dari ini. Dia biarkan aja sampai orangnya kembali. Hanya dengan kesadaran yang sangat logis seperti itu pun bangsa kita nggak bisa. Kenapa? Waduh, tas ini kalau isinya duit, ada emasnya, ada jamnya. Wah, saya bisa kaya. Diambillah itu. Jangankan itu, Cak, yang mobil truk yang terguling aja dijarah. Dijarah. Iya, itu. Coba tuh. Gimana kita mau maju? Coba. Motor lawan arah. Saya udah pernah nulis soal cuitan itu tuh.
Saya bilang bangsa kita itu, karena waktu itu Pak Presiden pernah bicara, kita ini sebenarnya lebih hebat dari Inggris, lebih hebat dari Jepang. Saya bilang, nggak bisa. Kita melewati kehebatan Jepang, kita melewati kehebatan Inggris. Nggak bakal bisa. Kalau ada truk terguling, muatannya masih dijarah. Kalau kita naik motor, masih melawan arah, saya bilang. Nggak pakai helm lagi. Ini adalah cerminan bagaimana kita itu mengelola hidup. Bagaimana kebudayaan secara luhur, logika berpikir itu bisa terbangun secara kolektif. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena yang nyolong truk terguling itu bukan satu orang. Rame-rame artinya tidak ada orang yang mencegah itu. Coba. Artinya permufakatan jahat ini terjadi secara kolektif. Menganggap itu jadi sudah nggak jahat lagi. Udah nggak jahat. Sepakati itu wajar. Ya, menormalisasi tindakan-tindakan amoral. Ya, ini kita tidak bicara politik. Tapi mau tidak mau kita harus berbicara politik. Akhirnya apa? Tindakan-tindakan amoral di dalam politik itu pada akhirnya berusaha dinormalisasi. Karena kita udah terbiasa permisif dengan kehidupan-kehidupan amoral itu. Makin korupsi makin menggila. Iya kan? Pada akhirnya ini ya akhirnya menjadi satu kelindan yang kadang-kadang tidak bisa ditemukan ujung pangkalnya gitu. Ini yang korupsi siapa, nanti bermain sama jaksa, bermain sama hakim. Nanti ketika di penjara dia juga masih bisa bermain, dia bisa membeli tahanan, bisa membeli remisi. Dan pada akhirnya ini hanya menjadi satu titik siklus pekerjaan baru. Ya kan, akhirnya korupsi itu menjadi profesi baru. Kalau kemudian berusaha dinormalisasi dengan korupsi-korupsi berikutnya gitu. Sama seperti orang miskin di Indonesia, dibuatin sekolah, dikasih santunan, ya kan? Kemudian dikasih bansos, dikasih bantuan langsung tunai segala macam orang miskin. Pada akhirnya apa? Orang miskin itu bangga menjadi orang miskin karena bisa hidup menjadi miskin. Dan dia bisa hidup karena kemiskinan itu. Coba. Kita nggak bisa mengentaskan mereka. Kenapa? Dia di label miskin, lalu kemudian diberi tunjangan segala macam, diberi sekolah khusus segala macam karena dia miskin, maka dia tidak akan lepas dari kemiskinan itu. Dan orang bangga menjadi miskin karena mendapatkan fasilitas negara yang berlapis-lapis gitu. Mentalnya rusak. Mentalnya rusak. Iya. Kita kan tahu kan, pengemis yang ternyata punya rumah luar biasa di kampungnya. Ada yang punya mobil 5, itu bisa di-googling, itu bisa dilihat. Tapi dia mau menjadi pengemis. Kenapa? Ya buat dia itu zona nyaman. Nggak ada lagi dia punya rasa malu, mengemis segala macam. Karena itu udah menganggap itu profesi. Nah itulah yang saya maksud dengan menormalisasi tindakan-tindakan amoral. Sebenarnya kan rasionalitas itu yang seharusnya bisa membimbing warga negara itu. Sehingga ketika ada momentum pemilihan umum misalnya bisa mengambil putusan-putusan politik yang rasional, bukan didasarkan pada politik histeria seperti yang sekarang kita bisa saksikan gitu ya, dengan pemanfaatan media sosial, strategi branding, sebenarnya branding merek gitu ya yang dipakai dan seterusnya, sehingga sebenarnya kan ini seperti halusinasi yang dijual kemudian dibeli oleh masyarakat yang tidak rasional. Nah, ya, dan dalam bekerja pada akhirnya mereka ini sangat artifisial kan. Akhirnya terjebak di dalam memenuhi algoritma itu. Bagaimana kemudian menurut Islah membentuk warga negara dengan rasionalitas seperti itu? Silakan. Ya, satu memang satu hal ya, pengayaan literatur itu terutama kita melihat dari perspektif itu ya di Indonesia. Memang kita sangat terlambat dalam bahkan kita mungkin kalah dengan Vietnam. Hari ini kalau kita ke Vietnam ya, Vietnam merdeka belakangan padahal. Ya 76 jauh. Kalau kita hari ini ke Ho Chi Minh atau ke Saigon misalnya, itu perpustakaannya itu betul-betul seperti hotel bintang 5. Mereka sudah betul-betul well management gitu. Jadi sudah komputerisasi. Kita baca literatur apa aja kita nggak perlu kita lihat rak-raknya, nggak perlu. Kita tinggal saya mau cari bukunya misalnya, saya mau cari bukunya Orwell misalnya, Animal Farm misalnya. Udah dia, oh ada di sini Pak, ini posisinya di sini, dia tunjukkan, dikasih petanya, ini posisinya di situ. Itu bagus sekali. Dan minat bacanya orang Vietnam itu jauh lebih bagus daripada kita yang di Indonesia. Itu satu contoh. Yang kedua, saya pernah di Swedia delay gitu ya. Saya naik pesawat, saya delay di Swedia. Yang ditawarkan oleh krunya maskapai itu bukan makanan ringan, roti atau apa seperti kita yang kalau delay dikasih roti gitu. Enggak. Dia tawarkan, dia bawa setumpuk buku, Bapak mau baca yang mana?
Ditawarkan ke penumpang yang sedang delay 2 jam, saya 2 jam waktu itu. Ditawarkan buku untuk baca. Akhirnya ya saya pilih Václav Havel tulisannya waktu itu. Dan di situ saya jadi kenal Václav Havel itu karena ada buku itu. Tapi memang pada intinya ya, eh, kehidupan-kehidupan yang bisa menstimulir orang untuk bisa meningkatkan rasionalitas berpikir, entah lewat baca, entah lewat nonton yang bagus-bagus, bukan TikTok gitu ya. TikTok ini kan mau apapun kontennya, kalau FYP dia lewat aja gitu. Dan ya menurut saya ini nggak bagus juga untuk literasi gitu. Tapi dari pola budaya, dari kebiasaan yang ada di dalam satu warga negara itu akan mempengaruhi dari bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka berbicara. Kalau kita berbicara dengan orang-orang, saya tidak terlalu tidak over mesmerize gitu ya, tidak mengglorifikasi orang-orang Skandinavia, tapi ngobrol dengan orang Skandinavia dengan orang yang tidak kenal sekalipun, yang ketemu mendadak di dalam bis kota sekalipun, kita ngobrol tuh enak gitu. Karena nyambung gitu. Mereka itu nyampe dengan apa yang kita bicarakan, dan ketika dia membicarakan sesuatu kita nyampe. Itu keren gitu. Itu artinya apa? Tingkat intelektualnya sudah tinggi orang-orang di sana itu. Dan ya mohon maaf ya, tidak ada lagi orang di sana itu yang kalau diomongin begini gitu dia plong-plong, apa itu? Enggak. Ya kecuali kalau kita cerita misalnya Purwokerto, bisa pasti mereka nanya where is it gitu kan. Tapi kalau berbicara tentang hal yang umum, misalnya berbicara tentang Point Nemo misalnya, dia langsung ngomong. Itu dia cerita Point Nemo itu adalah titik paling jauh di muka bumi, posisinya di antara Australia dan Peru dan Chile. Cerita dia, itu saya alami sendiri. Di Inggris juga demikian. Supir-supir taksi, Uber segala macam itu begitu fluentnya dia berbicara. Saya ajak bicara, saya ngetes. Di London misalnya ada orang dari sana, dari Gloucester gitu, dari Gloucester yang dari mana? Dari Gloucester. Saya ajak bicara tentang Stephen Hawking. Nyangkut dia udah baca tentang buku itu. Coba tuh. Dia buku triloginya Stephen Hawking juga udah baca. Kita paling history of the time. Oh, yang umum dibaca. Ya, tapi yang paling tipis. Iya, tapi pada intinya adalah ya mereka paham tentang black hole, Big Bang Theory, baby universes segala macam itu mereka udah paham gitu. Nah, kita gimana coba? Gimana kalau tiba-tiba ada ideologi transnasional membawa-bawa nama kitab suci, bawa-bawa nama nabi, bawa-bawa nama Tuhan, ngajak orang untuk jadi pelaku bom bunuh diri, gimana nggak gampang ikutnya. Kalau kemudian rasionalitas berpikirnya secara fitrah itu tidak terbangun dari awal. Nah ini memang menjadi PR besar dari bangsa ini. Makanya saya sering cerita gini. Kita ini sebenarnya sudah berada di third wave of democracy sebenarnya. Tapi kemudian karena kita terlambat untuk bisa mengakselerasi sejajar peradaban manusia di negara ini, pada akhirnya kita itu stuck di second wave demokrasi. Kita lama-lama disalib oleh Rwanda. Bisa saja. Sekarang Rwanda itu African Singapore kan. Suatu saat cara hidup kita, cara budaya kita, cara kita berekonomi, bersosial dan berpolitik bisa jadi suatu saat kalah sama Rwanda. Kalau kita masih tetap stuck in a moment. Ini saya selalu bicarakan di mana-mana. Nah, coba kita kan betapa bodohnya kita semua. Dunia premanisme hari ini gitu. Ini yang paling faktual. Kita bisa dikatakan takut, bisa juga kita dikatakan permisif dengan hal-hal yang seperti ini. Ini adalah tipologi negara yang betul-betul macet dalam peradaban manusianya. Kita kalau ke Malaysia, ini mungkin ada yang udah ke Malaysia para pemirsa sekalian. Enggak ada itu parkir liar. Enggak ada itu yang namanya ngutip-ngutip gitu. Enggak ada sama sekali pungli-pungli yang ada di jalan itu. Ini Malaysia loh. Melayu juga. Enggak ada sama sekali. Preman-preman enggak ada. Nah ini adalah bahwa betapa terlambatnya kita membangun peradaban manusia. Karena apa? Kita tidak bisa membangun rasionalitas berpikir. Dunia intelektual itu masih berkembang hanya di orang yang itu-itu saja. Pada masyarakat menengah ke bawah, apalagi di tataran kelas bawah,
itu masih belum nyampe cara berpikir yang betul-betul rasional itu. Apa ada kemungkinan ini dipertahankan oleh status quo nggak sih? Yang selama ini mungkin seperti Belanda yang kemudian membiarkan Bumiputra ini tidak terdidik, atau ada kemungkinan seperti itu nggak sih? Karena saya lihat di media sosial misalnya kita Mmm, bicara ada premanisme, ada parkir, mhm. selalu saja ada yang komen, 2.000 nggak bikin kamu miskin, gitu. Ya memang kalau menurut saya ya, negara mana sih seperti negara dunia ketiga seperti kita ini yang tidak pernah dijajah gitu ya. Tapi banyak tuh yang move on dari situasi seperti kita, yang pada akhirnya menjadi lebih dewasa, lebih cerdas, lebih rasional tuh banyak sebenarnya. Banyak sekali. Orang-orang ya ini mohon maaf ya bukannya rasis saya, di Afrika Selatan itu kan sebenarnya mungkin ya cara berpolitiknya lebih maju, tapi memang ada kesenjangan sosial yang kemudian membuat orang-orang di Afrika Selatan itu terjebak kepada situasi ekonomi yang sulit, akhirnya dia kriminalitasnya tinggi. Tapi kalau kita pernah ke Afrika Selatan, karena saya udah pernah 2 kali saya ke Afrika Selatan, budaya-budaya kolektif mereka dalam aturan segala macam itu, mereka jauh lebih bagus dari kita. Kenapa ya? Karena mereka membangun rasionalitas berpikir itu betul-betul dari nol gitu. Kan penduduk aslinya yang di sana itu yang menjadi penjahat sebenarnya. Kalau orang-orang Eropa, sekali lagi saya bukan mengagungkan orang Eropa. Orang Eropa ini sebenarnya lebih primitif dari kita. Ya ketika Arab itu mengalami masa keemasan ilmu pengetahuan, Eropa itu kan masih dark era banget Iya. kan. Artinya mereka justru menjadi generasi terakhir yang cerdas setelah orang-orang yang lain. Tapi karena rasionalitas berpikir dan intelektualnya itu betul-betul dipacu luar biasa Eropa itu, sehingga akhirnya orang yang jauh lebih beradab akhirnya tertinggal. Orang Arab itu jauh lebih beradab dari orang Eropa. Ketika orang Arab berjaya dalam kimia, dalam matematika, astronomi, geografi dan seterusnya, itu orang Eropa kan nggak ada apa-apanya. Mereka itu betul-betul ada di era kegelapan yang mungkin lampu aja mereka belum menemukan. Tumbuhan beracun aja mereka belum tahu. Tapi orang Arab sudah menemukan itu. Ada Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, ada Al-Kindi, Al-Farabi, ada Jabir Ibnu Hayyan, ada Al-Khawarizmi. Ini kan orang-orang Arab yang betul-betul menekuni bidang-bidang ilmu pengetahuan yang luar biasa. Dan Eropa masih belum melahirkan siapa-siapa ketika itu. Masih belum ada Darwin, belum ada Marx, belum ada siapa-siapa. Tapi kenapa kemudian Eropa lebih berjaya? Ya karena mereka lebih menggunakan fungsi-fungsi dan fitur-fitur rasionalitas berpikirnya. Orang Arab telat di situ. Dia hanya memberikan legasi-legasi ilmu pengetahuan saja, tapi generasi berikutnya terlambat. Kita kurang apa coba? Borobudur. Zaman dulu bangsa kita ini sudah membuat Borobudur, Prambanan dengan puzzle-puzzle simetrik yang akhirnya ketika dipadukan menjadi bangunan yang luar biasa itu. Itu kan peradaban yang luar biasa kan. Artinya kita itu sebenarnya orang-orang cerdas dan pintar, tapi kenapa kemudian kita terpuruk sampai hari ini seperti ini? Ya udah, ya itu karena generasi berikutnya akhirnya tidak bisa dibangun, tidak bisa di-develop rasionalitas berpikirnya. Sama, kita nggak ada bedanya dengan orang-orang di India, di Pakistan gitu, yang naik motor ada hambatan dikit klaksonnya dipencet terus nggak dilepas-lepas, gitu. Itu itu memang sangat simpel, tapi dari situ kita bisa melihat gambaran bahwa masyarakat kita itu sebenarnya sangat high tense gitu ya. Terlalu sensitif dengan hal-hal yang seharusnya tidak kalau orang menggunakan logika dan rasionalitas berpikirnya, semua orang terhambat pada saat itu gitu. Nah, cara berpikir yang sangat simplistik seperti ini kita tidak biasa.